Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para guru, jamaah pengajian sekalian yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bertemu dan bermuajahah kembali. Istimewa sekali malam hari ini kita baru saja mengirimkan doa-doa, mengirimkan kebaikan untuk almarhum dan almarhumah yang kita niatkan dari semua yang kita baca tadi, pahalanya untuk mereka. Saya katakan istimewa karena yang namanya mengingat kematian itu merupakan satu anjuran agama. Manusia itu akan tetap dalam kebaikan kalau rajin-rajin mengingat kematian. Kalau seandainya hidup ini tidak ada kematian dalam artian agama, begitu mati selesai urusannya. Saya rasa saya berhenti sholat itu. Ya. Saya rasa seandainya ini asal mati selesai urusan kita, mungkin saya sudah tidak sholat, Pak. Mungkin sudah tidak puasa, tetapi karena saya tahu bahwa mati itu bukan berarti hilang segala-galanya. Mati itu hanyalah proses perpindahan dari kehidupan yang sementara menuju kehidupan yang abadi. Hidup itu bukan di sini, hidup itu bukan sekarang. Hidup itu di sana dan di masa yang akan datang. Makanya Sayyidina Ali itu kalau setiap khutbah itu selalu mengingatkan, i'lamu, kata Sayyidina Ali, yang namanya kehidupan di dunia ini itu cuma daru mamar, tempat kita akan melangkah, berjalan. Ini cuman sekedar jembatan yang mengantarkan kita ila dari maqarrin, di mana sebenarnya itulah rumah keabadian kita. Kata Sayyidina Ali, fahudhu mimma marrikum limaqarrikum, maka ambil kesempatan min mamarrikum. Kayak kita misalnya mau pulang kampung itu, mau mudik, itu sebelum mudik persiapan tiket. Jangan sampai rencana mudik, begitu hari hanya ndak punya tiket. Mau pulang kemana? Sudah beli tiket, ya, persiapkan. Kalau nanti haus, bawa ini cap kaki 100 ini, ya. Cap kaki apa ini? 3 kalau disebutkan jadi iklan ini. Endorse katanya ustadznya ini. Bawa ini, bawa makanan, semuanya kita bawa. Untuk apa? Untuk kita bawa ke kampung kan. Bapak-bapak kan begitu. Kerja di kota, nanti apa yang dikumpulkan di tempat pekerjaan, Bapak tahu. Kantor itu bukan tempat hidup kita selamanya. Kita cari uang di kantor, kita cari uang di taksi, tapi taksi itu bukan rumah kita. Nanti apa yang kita dapat sehari muter-muter jadi supir taksi, kita bawa kemana itu? Kita bawa pulang. Fahudhu mimma marrikum limaqarrikum. Hari ini nama-nama yang ada di kertas ini, itu kan kemarin, dulu sama dengan kita. Sama-sama hidup, paru-parunya berfungsi, jantungnya berdetak, badannya bertumbuh, sama Pak. Tapi hari ini menjadi tidak tidak sama. Dan kita ini ujungnya pasti akan ke sana. Oleh karena itu,
berbicara soal kematian itu sebetulnya nasihat yang paling agung, Pak. Tidak ada nasihat yang lebih besar, lebih agung daripada orang itu melihat apa itu? Kematian. Kalau sudah ada kematian, kita nengok orang mati, ngelihat prosesnya dari mulai sakaratil maut sampai mati, sampai dimandikan, sampai dikafankan, sampai diantar ke kuburan, itu sudah nggak butuh ngundang kiai itu. Itu sudah nggak butuh ngundang penceramah itu. Kenapa? Karena itu nasihat yang sangat dahsyat. Kematian itu satu-satunya kata yang tidak ada orang di dunia ini suka untuk membicarakannya. Kita kalau nanya kapan lebaran, seneng. Kapan puasa, seneng. Apalagi kapan makan, seneng. Tapi tidak ada orang mau ditanya kapan mati, ditabok sama orang. Ya kan? Ditabok sama orang itu. Kenapa? Nggak ada, Pak. Orang di dunia ini yang suka ngomong mati itu nggak ada. Bukan cuma orang, Pak. Khairil Anwar itu ngarang apa itu? Puisi itu. Aku ingin hidup 1000 tahun. Bukan cuma Khairil Anwar. Nabi kita, ya Nabi Adam, bapak moyang kita, itu berhasil digoda sama iblis. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara tidak mati, Pak. Nabi Adam itu digoda mau dicalonkan untuk presiden 2024, tidak mau Nabi Adam itu ya. Kata Nabi, untuk apa kau jadi presiden? Uang dunia pada masa itu semuanya punya Nabi Adam. Untuk apa saya jadi presiden? Kata siapa itu? Nabi Adam. Nggak mempan itu. Tapi begitu iblis ngomong, hal adulluka Adam, mau nggak saya tunjukkan ala syajaratil khuldi, pohon keabadian wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan apa itu? Hilang. Itu kalau Nabi Adam ya, jadi penguasa, itu tidak pakai periode, Pak. Ya. Kata iblis, asal makan buah itu, Masya Allah, jadi presiden nggak diganti-ganti, Pak. Tidak perlu cari yang rambutnya putih, yang berkerut pipinya, tidak perlu itu. Ya. Asal sudah makan buah khuldi, itu pohon keabadian, wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan apa itu? Hilang. Itu Nabi Adam tergoda. Mana iblis pohonnya? Kata iblis, itu makan, Pak. Gara-gara apa itu? Gara-gara ala syajaratil khuldi. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak berdoa minta umur yang panjang. Gak ada. Orang muda minta umur yang panjang, orang yang tua minta umur yang panjang, walaupun dia tahu kalau kepanjangan juga nggak enak. Ayo, kalau bapak, ya Allah panjangkan umur saya, dikasih 1000 tahun, Pak. Bingung, nggak ada temannya, ya kan? Orang kalau hidup 1000 tahun, Pak, berarti dia hidup dengan generasi apa ini? Ya nggak tahu itu. Anak, cucu, cicit sudah curut itu ke bawah itu. Bisa dibayangin, Pak. Tapi manusia itu selalu seperti itu. Karena memang membicarakan hidup itu adalah sesuatu yang enak dan diinginkan. Dan berbicara kematian itu sesuatu yang dibenci dan tidak diinginkan. Padahal yang paling pasti dalam hidup itu mati, Pak. Makanya orang Arab itu suka kasih ganti kata, Pak. Ada satu kata, dia arti dasarnya bukan itu, tetapi digunakan untuk itu, Pak. Apa contohnya? Kata-kata yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau orang yang ngerti, beribadahlah kamu. Kata siapa ini? Kata agama. Wa'bud rabbaka, sampai kapan kata Quran? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang sesuatu yang yakin kamu akan sampai ke sana. Apa itu? Mati. Cuman orang yang kurang ilmu, beribadahlah sampai kamu yakin. Kalau kamu sudah yakin, itu namanya ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat nggak sholat, goblok, ya kan? Beneran, Pak. Karena ada orang kadang-kadang gitu. Saya nanya sama dia nih, masih sholat ya? Masih. Wah, nggak level. Nggak apa itu? Nggak level. Saya makomnya sudah makom, nggak sholat. Nggak bisa, Pak. Ya, yakin itu bukan yakin dalam bahasa Indonesia, tapi yakin itu mati. Karena sesuatu yang meyakinkan untuk kita itu cuma mati, Pak. Bapak misalnya, dulu kecil misalnya, ada yang cita-citanya jadi dokter, ada. Pokoknya gua gede nanti jadi dokter. Tahu-tahu pas gede jadi pasien banyak, ya kan? Banyak itu cita-cita jadi dokter, nyatanya jadi apa itu? Pasien. Cita-cita jadi presiden, kepilih cuman sampai RT, udah. Itu
Ada yang kayak gitu, kepengen jadi orang kaya, Masya Allah, pokoknya gua besar nanti harus jadi kontraktor yang punya. makna dalam hidup.
Memang kita datang kayak gini Pak, tahlilan itu untung semua. Agama itu nggak ada bilang ini untung ini rugi, nggak ada. Kayak contohnya ya, kita datang ke sini Pak, itu dapat untung loh. Untungnya mana? Nanti kalau baca doa kan gitu kan ya, kita ngomong ya wa usulihim wa furuihim, nanti disebut-sebut wa masyayihina wa masaikum wa walidina wa walidukum, semuanya dapat. Bapak kalau rajin tahlilan, maka keluarga kita itu dapat juga, padahal kita nggak ikut menyiapkan makanan. Bapak kalau bikin tahlilan di rumahnya pusing, snacknya gimana, makannya gimana, berkatnya gimana, ustadz yang diundang siapa, begitu datang ke masjid Pak, itu semua yang Bapak niatin, mau Bapak selamatin di rumahnya, itu kebawa di sini Pak. Itu namanya apa itu? Agama yang penuh dengan apa ini? Rahmat. Maka kita hadir malam hari ini itu, kita kirimkan doa sama mereka yang ada di sana. Mereka yang ada di sana itu nunggu Pak. Nunggu betul, doa yang kayak begini ini nunggu betul. Dulu guru saya tuh cerita, kalau hari Jumat arwahnya orang meninggal itu, ada yang perilakunya kayak pengemis Pak. Bapak tahu pengemis kan? Di masjid ini, kalau hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis nggak ada pengemis Pak. Tapi kalau Jumat biasanya ada pengemis tuh. Ya saya udah cek semua masjid Pak. Ya, itu aneh betul. Kalau hari lain pengemis nggak ada. Tapi kalau Jumatan pengemis ada. Ada orang Pak, arwahnya di kuburan tuh, kelakuannya kayak pengemis Pak. Kalau sudah mau Jumatan, itu kabur semua dari kuburan. Datang ke Darul Mukri. Kecuali satu orang, dia nggak ikut ngopi di kuburan beli Starbucks, ya kan? Kata teman-temannya, lu kagak ikut ke Darul Mukri? Enak aja sembarangan, gue beda sama lo. Gue mayat kaya, lu mayat fukoro, ya kan? Lu mayat duafa, loh, kata siapa ini? Kata siapa ini? Kata yang satunya. Kata temennya, duafa gimana? Iya, gue tahu. Lo datang ke Darul Mukri karena nggak ada yang ngirimin doa kan buat lo tiap hari. Begitu Jumatan nih, itu tanda, itu Jumatan Pak, di mana Islam itu hidup, itu tandanya Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Itu umat Islam semuanya sehat seger Pak. Tapi kalau belum sampai situ, tidur semua Jumatan itu ya. Makanya saya udah pensiun dari khutbah Jumat itu, sakit hati ya. Begitu innal hamdalillah itu mulai Pak, jemaah itu khusyuk, satu-satu itu seragam Pak, nundukkan apa ini kepala. Yang pertama ngantuk, yang kedua pura-pura nggak tahu ada kotak amal, itu biasaan itu ya. Kotak amal ada tuh sebelum sampai dia tidur duluan. Anehnya kotak amalnya lewat, bangun kan gitu kan. Ini orang kayak gitu Pak, digetok pakai kotak amal sama malaikat tuh, ya kan? Itu anehnya, khusyuk nanti Allahumma ghfir, bangun semua. Itu Pak, seneng banget itu. Orang yang nggak pernah didoakan sama keluarganya itu seneng banget. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillah dapat. Yang di sana enggak lah. Dia pagi-pagi di kuburan makan nasi uduk, ya kan? Pesan bubur ayam, semuanya dia makan. Kata temannya, lo nggak ikut ngemis doa? Kagak. Untuk apa saya ngemis doa? Setiap habis sholat, anak saya, cucu saya, keturunan saya ngirimkan Fatihah untuk saya, ngirimkan doa untuk saya. Orang yang zawil hukuk, yang merasa punya apa itu? Hak, murid-murid saya, tetangga yang pernah saya kasih kebaikan, orang susah yang pernah saya kasih jalan keluar, itu semuanya tidak lupa sama saya dan mendoakan saya. Itu yang paling mahal di dalam hidup nanti Pak, bukan sekarang dan di sini. Maka hari ini alhamdulillah, coba lihat nih, acara tahlilan kayak gini segini banyak orang. Pertanyaannya, nanti waktu kita ditahlilin segini banyak enggak kira-kira? Itu pertanyaan. Hari ini alhamdulillah ayahnya masih ingat sama anaknya, anak ingat sama ayahnya. Ada anak, saya pernah, kok bapaknya nih enggak dihaul-haulin gitu. Enggak pernah itu, saya tanya, lu enggak bikin haul? Oh iya, gua lupa. Lupanya enggak tanggung-tanggung Pak, 3 tahun. Alasannya Covid. Ini Covid sih, jadi gua lupa enggak tahlilan sama bapaknya. Kan bukan berarti Covid tuh enggak bisa kirim apa itu? Doa. Maka ini pelajaran buat kita Bapak, bahwa semua yang ada itu pasti kita tinggalkan. Sekarang dengan cara apa kita meninggalkan hidup ini? Kita nggak bisa memilih Pak, dari rahim siapa kita lahir. Kita nggak bisa memilih jalan hidup kita ketika lahir. Tapi kita bisa memilih jalan hidup seperti apa yang akan kita pilih saat kita menghadapi kematian.
Kalau kita rajin, kata Nabi, al-akhyar, kalau kamu lihat orang-orang baik, la yashqa bihim jalis, nggak akan kebelangsak, Pak. Orang yang kumpulannya sama orang apa ini? Orang baik. Coba Bapak, kumpul sama ahli tahlilan semua. Begitu kita meninggal, pasti ditahlilin. Tapi nauzubillah, yang ini dangdutan, yang ini banting kartu, yang begitu mati bingung, teman gue diapain ya? Kan gitu. Bingung, Pak. Mau dibacain apa? Paling dikirimin puisi, Pak, ya kan? Puisi kenangan untuk apa? Nah, ini Bapak-bapak sekalian, manfaat kita mendoakan orang yang sudah apa ini? Sudah meninggal. Itu diajarkan semuanya oleh siapa ini? Oleh Al-Qur'an. Ya, bahwa kata Al-Qur'an, doa orang yang hidup, amal soleh dari orang yang hidup itu pasti mendatangkan manfaat untuk orang yang apa ini, yang sudah meninggal. Walladzina ja'u min ba'dihim itu yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu menunjukkan doa orang hidup, amal soleh orang hidup itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Nabi mengajarkan, ada orang bilang, bapak saya belum haji ya Rasulullah, sudah apa ini? Meninggal, boleh nggak saya haji untuk siapa? Bapak saya. Kata Nabi, boleh, asal kamu sudah haji, hajikan bapakmu. Itu menunjukkan amal soleh orang yang hidup itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Kebaikan orang yang hidup itu tidak terbatas, dibatasi dengan usia. Saat dia meninggal, boleh jadi ada orang-orang yang baik yang mengirimkan doa. Ada ilmu yang pernah dia berikan kepada orang lain. Ilmu itu bermanfaat dan dikerjakan oleh orang. Maka sepanjang ilmu itu diamalkan di dunia ini, dia akan terus mendapatkan apa ini? Pahala. Umur boleh habis, tapi pahala tidak mungkin habis kalau kita bisa membenarkan hidup ini. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, hadirnya kita di masjid ini, duduknya kita bukan saja mendatangkan rahmat kepada almarhum, mendatangkan rahmat kepada almarhumah, tapi juga mendatangkan rahmat untuk kita semua. Mudah-mudahan kalau nanti umur kita sudah selesai di dunia, kita tinggalkan dunia ini bukan saja dengan membawa amal soleh yang kita bawa, tetapi juga kita membawa doa dan harapan dari semua orang yang masih hidup, harapan dan doa untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi tawassul dan wasilah untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada